Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempraktekkan web dari Sukaresik Digital untuk Desa Sukaresik. Kita buka web linknya yaitu sukaresik.web.id/sukaresik. Nah, kemudian enter, ini muncul dashboard utama. Halaman utama ini masyarakat tidak perlu login, jadi langsung saja. Pertama ajukan surat, kemudian lacak surat, peraturan desa dan laporan desa, dan ada beberapa pengumuman-pengumuman lain dan info desa yang penting. Pertama kita coba masyarakat mengajukan surat, silakan diklik ajukan surat sekarang, atau yang ajukan surat diklik. Nah, kemudian keluar menu. Pertama untuk ini surat dipilih ya, jenis suratnya misalkan surat pengantar nikah, kemudian diisikan nama lengkap, kemudian NIK-nya ya atau nomor KTP, KAP 16 digit ya. Nah, setelah itu diisi alamat lengkapnya ya. Kemudian dituliskan keperluannya, permohonan surat ini untuk apa. Misalnya untuk pengantar nikah ke KUA. Kemudian upload bukti dukung, dokumen pendukung ya, bisa KTP, bisa KK. Kemudian klik permohonan sehingga muncul notifikasi berhasil seperti ini. Setelah selesai, boleh klik di sini untuk kembali ke dashboard lagi. Kemudian bisa melacak status surat. Jadi silakan diklik, kemudian masukkan nick-nya, nick kita yang tadi input ya. Kemudian klik lacak surat ya. Maka akan muncul surat yang kita ajukan ini statusnya apa. Nah, ini masih menunggu ya. Kemudian juga ada catatan admin. Jika ditolak misalnya, kenapa sih ditolak gitu. Kemudian klik kembali ke menu utama. Di situ juga ada peraturan desa. Ini desa mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa dilihat oleh masyarakat ya. Bisa di-download juga dokumennya. Kemudian ada laporan pertanggungjawaban, baik itu laporan kegiatan pembangunan dan laporan keuangannya dan lain-lain. Klik cari, jika ada akan muncul di situ. Nah, itu mungkin untuk sementara ya, masyarakat bisa mengakses menu-menu seperti tadi. Mungkin untuk masa datang akan ditambah lagi dengan menu yang lain. Nah, berikutnya dari sisi admin ya. Jadi admin itu harus login, baik itu admin desa ataupun Pak Camat harus login. Kita akan coba login dulu sebagai admin desa. Bisa kepala desa ataupun kepala desa lain yang ditugaskan untuk input data ya. Kemudian masukkan user dan password yang sudah diberikan. Misalkan ini kita login ke Desa Sukaresik oleh aparat desa, kemudian klik login. Ini menu utama atau dashboard. Di dashboard ada 3 bagian, 3 kolom ya. Kalau dibagi 3, kolom yang sebelah kiri atau side menu adalah menu utama yang bisa diakses. Ada permohonan surat, peraturan desa, laporan-laporan, kemudian laporan pembangunan, ada juga usulan pembangunan. Untuk menu laporan, kemudian di bawahnya ada menu untuk unggah peraturan desa ya oleh admin desa, kemudian unggah laporan pembangunan dan unggah usulan pembangunan. Kemudian ada logout di bawah ya, karena ini penting ketika sudah nggak dipakai, logout aja karena di sini ada beberapa data sensitif seperti NIK ya. Meskipun secara keamanan di aplikasi sudah diterapkan berbagai fitur keamanan. Kemudian di kolom tengah ini ada data profil desa sederhana ya, statistik dasar, misalnya luas wilayah, kemudian jumlah penduduk total, kemudian jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan mata pencaharian. Dan kolom sebelah kanan ada ringkasan, yaitu ringkasan permohonan surat dari berbagai status, total, setujui, dan pending. Kemudian di sebelah bawahnya nih ya, itu ada daftar permohonan surat diurutkan berdasarkan dari tanggal terbaru pengajuan. Di situ ada status, ada aksi, kemudian juga bisa dicari itu nama masyarakatnya, nicknya, kemudian statusnya juga bisa difilter, jenis surat juga bisa difilter, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba ya, tadi kan di masyarakat ada pengajuan dengan nama testing 11. Nah, kita coba dari sisi admin, di mana sih? Nah, klik lihat aja. Situ ada detail permohonannya.
ya, lengkap sampai NIK, kemudian bisa dilihat dokumennya. Nah, ini contoh ya. Kemudian di situ ada status. Nah, disinilah fungsi dari admin untuk mengolah status. Setelah diperiksa bahwa status suratnya sudah sesuai, maka silahkan diklik ubah statusnya menjadi disetujui. Kalau kurang sesuai, silahkan ditolak dan kasih catatan kenapa ditolak. Ketika disetujui, maka klik perbaharui status. Nah, kemudian nanti setelah disetujui, cetak dokumen akan muncul. Sementara jika belum, cetak dokumen tidak bisa dibuka. Kita coba. Kemudian ketika diklik setujui, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui. Kita lihat kembali. Nah, cetak surat muncul. Tinggal diklik saja. Muncul contoh suratnya ya. Itu juga ada notif nanti ke email Pak Camat. Oh, ada nih bahwa ada surat yang diajukan masyarakat dan sudah disetujui oleh desa. Kemudian dicetak, baru ditandatangani, dikasih nomor surat. Itu rule sementara ya, seperti itu. Itu pengajuan surat. Kemudian menu berikutnya adalah menu, oh iya, coba kita logout dulu aja. Nah, kita kembali ke masyarakat. Kita lacak suratnya ya. Setelah disetujui seperti apa sih? Apakah berubah status? Masukkan NIK, kemudian lihat status. Dan suratnya sudah disetujui. Nah, jadi bisa langsung ke kantor desa untuk mengambil surat fisiknya ya. Itu login lagi. Kita lanjutkan ke menu berikut. Ini peraturan desa. Nah, di sini perangkat desa yang mengupload, sehingga akan muncul di daftar peraturan desa yang akan dilihat juga oleh masyarakat gitu ya. Di situ ada judulnya apa, kemudian nomornya, tanggal, kemudian peraturan desanya gitu, PDF-nya misalkan ya. Kemudian klik unggah peraturan, nanti akan muncul di daftar peraturan desa. Demikian juga di masyarakat akan muncul gitu ya. Kemudian setelah diperiksa nanti kepala desa, maka kepala desa bisa merubah statusnya menjadi disetujui, kemudian perbaharui status dan akan berubah status menjadi disetujui. Kemudian untuk laporan pembangunan, laporan usulan pembangunan juga ada di menu ini ya untuk mengunggahnya. Untuk laporan pembangunan misalnya kita masukkan judulnya, kemudian deskripsinya apa, tanggal, kemudian lampirkan dokumen-dokumen dan foto bukti kegiatan. Kemudian unggah laporan. Untuk usulan juga sama, ini maksudnya adalah desa mengusulkan pembangunan apa saja sih yang akan diajukan, lampirkan bukti dukungnya, kemudian kirim. Nanti akan dilihat oleh Pak Camat ya nanti. Kita kembali ke masyarakat. Ada nggak nih peraturan yang baru masuk, yang baru di-upload barusan? Kita refresh dulu. Nah, ternyata muncul tuh. Jadi masyarakat secara real time bisa melihat gitu ya aturan-aturan yang di-upload oleh desa. Demikian juga dengan yang lain-lain ya, nanti akan bertahap juga diperbaharui, fitur-fiturnya dilengkapi, sehingga aplikasi Smart Village ini benar-benar menjadi lengkap ya, mutakhir, kemudian berguna bagi masyarakat untuk transparansi dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya kita akan melihat ke dashboardnya kecamatan atau camat. Alamatnya sama, tinggal pakai /camat aja belakangnya ya. Karesik-digital.web.id/karesik/camat. Kemudian login sebagai camat, user password yang sesuai ya. Nah, kemudian klik login. Nah, ini untuk sementara ya, dashboard camat seperti ini. Jadi selain mendapatkan notif melalui web, ada surat masuk, juga bukan web tadi, email ya, notif email. Nah, di web juga akan kelihatan di sini dari desa-desa yang sudah masuk ke sini ya, nanti akan muncul surat-surat masuk yang sudah disetujui oleh admin desa. Itu bisa di-search, kemudian bisa dilihat suratnya masing-masing, kemudian bisa dicetak ya. Di sini juga filternya lengkap ya. Nah, nanti untuk ke depan akan ditambahkan dengan usulan pembangunan, kemudian laporan pembangunan dan lain sebagainya sesuai pengembangan. Nah, ini ketika sudah disetujui, kita lihat ya bahwa tidak bisa membatalkan gitu ya. Fungsinya ini hanya melihat saja, mengontrol surat apa saja sih yang harus disetujui oleh camat gitu ya, setelah disetujui oleh desa. Nah, adapun
untuk membatalkan atau merevisi bisa menghubungi desanya untuk membatalkan ulang. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.